Dari rencana kami untuk langsung pulang ketika hujan reda, menjadi lebih lama karena kedatangan Mbak Ayu. Terpaksa kami harus menetap lebih lama untuk menyambut kedatangannya. Kedatangannya kali ini membawa sejuta cerita buruk tentang ibu mertuanya. Bukankah ibu mertua itu sama dengan ibu kita sendiri? Lantas, kenapa ia melakukan hal seperti ini? Menyebarkan aib keluarga suami, bukankah sama saja membongkar aib kita sendiri? Aku tak mengerti bagaimana jika Kak Dava mendengar semua yang ia katakan di sini. Meskipun cerita itu terdengar suram, namun jauh di dalam lubuk hatiku, tanpa dipungkiri, aku juga ingin merasakan mempunyai seseorang yang dinamakan mertua. Nan, kok di sini? Ada apa? Tanya Mas Fadil yang mendapati aku duduk sendiri di teras rumahnya ibu. Gak apa-apa mas, panas aja di dalam, balasku. Ia memang ikut mendengar cerita-ceritanya Mbak Ayu membuat kupingku terasa panas. Mau mas bikinkan teh hangat? Tanya Mas Fadil. Bukannya aku yang melayaninya, malah ia menawarkan untukku. Mas Fadil memang seromantis itu. Kami berdua bersenda gurau sebelum kedatangan bapak yang ikutan nimbrung dalam percakapan aku dan Mas Fadil. Namun, percakapan hangat kami terhenti karena kedatangan salah seorang tetangga rumahku yang menyusul aku sampai ke sini. Ia mengabarkan bahwa rumah kami hanyut diterjang arus. Bukan hanya rumah kami, ada beberapa rumah yang berbahan kayu yang juga ikut terbawa arus. Sisanya aman karena memiliki bangunan yang kokoh. Ya Tuhan, musibah apa ini? Rumah kami memang terletak di pinggiran sungai dan rupanya hujan lebat tadi menjadi salah satu pemicunya. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, aku sangat sedih memikirkan kami harus tinggal di mana. Yang kedua, bukankah aku harus bersyukur aku dan Mas Fadil selamat dari bencana itu? Tertahannya kami di rumah ibu lebih lama bukan karena tanpa alasan. Itu adalah rencana terbaik yang sudah diatur oleh Maha Kuasa. Astaga, bagaimana ini mas? Tanyaku panik membayangkan kami kehilangan semuanya termasuk barang dan seluruh yang kami punya. Ayo Dil, kita pergi ke rumahmu sekarang, ucap bapak. Awalnya aku tidak diizinkan ikut oleh bapak. Namun setelah memaksa, akhirnya aku bisa ikut bersama Mas Fadil dan juga bapak. Dari ujung jalan, terlihat warga sudah ramai untuk menyaksikan bencana alam ini. Terdapat juga beberapa relawan yang sibuk membantu dan lainnya sibuk mengevakuasi warga lainnya. Aku menatap sekeliling rumahku. Rumah tua yang dibeli Mas Fadil semenjak awal kami menikah, kini tak menyisahkan apapun selain puing-puing kecil. Rumah tua yang penuh kenangan itu kini sudah tak ada lagi. Mas Fadil menyeka air mataku yang tanpa terasa sudah meluncur begitu saja. Gak apa-apa, belum rezeki kita. Ucapnya penuh ikhlas walaupun sebenarnya dia juga berat. Namun dia tetap menguatkan aku. Aku memeluknya erat. Bagaimana nasib kita nanti, Mas? Sudah takdir dari Tuhan. Jangan kamu pikirkan, itu adalah tugasku. Biarkan aku dengan tanggung jawabku yang akan berusaha membangun rumah untukmu lagi. Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih luas. Balasnya sambil menumpuk-numpuk pundakku untuk menenangkanku. Benar, tak apa. Rumah masih bisa dibangun lagi dan kita bisa menciptakan kenangan baru lagi. Yang terpenting adalah orang pembuat kenangan itu masih berdiri di sampingku menemaniku. Mau tidak mau, atas bencana yang kami alami ini, kami harus tinggal sementara di rumah ibu.
Tinggal di rumah ibu sebenarnya bukan masalah. Aku tetap bisa menikmati semua fasilitasku sama seperti sebelum aku menikah. Namun dibanding itu semua, aku lebih nyaman dengan rumah kecilku. Di sana aku tak perlu mengkhawatirkan tentang Mas Fadil. Meskipun tak terucap dari mulutnya, aku tahu pasti dia tidak nyaman untuk tinggal di rumah ibu. Di rumah ibu, aku mendapati kamarku sebelumnya yang kini tengah dirubah menjadi kamarnya Sherina. Aku tak tahu kenapa Iva merubah kamar ini menjadi milik Sherina, padahal anak itu masih belum bisa tidur sendiri sampai hari ini. Bahkan setiap malam kamar ini hanya kosong. Dengan wajah tak ikhlasnya, ia menyerahkan kunci kamarnya Sherina padaku, serta memindahkan semua barang-barang milik Sherina yang ada di dalam kamar itu. Tak terkecuali selimut serta keset kaki kamar mandi pun diangkutnya. Dalam kamarku memang terdapat kamar mandi mini, dan seluruh kamar di rumah ini hanya kamarku yang terdapat fasilitas lengkap, termasuk AC yang pernah kubeli dengan gajiku sebelum menikah. Dibanding kamar yang lain, kamarku memang memiliki ukuran yang lebih besar. Sudah berapa kali Iva meminta kepada Bang Erik untuk pindah di kamar ini. Namun bapak sama sekali tak mengizinkan kamar lamaku ditempati selain untuk tamu yang datang berkunjung. "Mbak, selimutnya kok di bawah?" tanyaku melihat Mbak Iva mengeluarkan selimut lamaku dari dalam lemari. "Mau dipakailah, cuaca dingin seperti ini kami butuh selimut." "Tapi kan di kamar Mbak sudah ada selimutnya." "Kamu kan juga punya selimut sendiri." Dia sungguh tak ingin jika selimut itu dipakai Mas Fadil. Apa dia lupa siapa pemilik asli selimut itu? "Itu buat Mas Fadil, Mbak." Aku mengambil kembali selimut itu dari tangannya. "Ini milikku, Mbak, jauh sebelum Mbak pindah ke sini. Kalau Mbak mau yang seperti ini, ya belilah sendiri." Sambungku lagi yang membuat raut wajahnya langsung memerah karena malu. "Ya, semua barang yang ada di kamar ini masih milikku. Dari tempat tidur, sofa kecil, sampai dengan lemari baju. Aku memang tidak sempat mengangkut semua saat pindahan dulu, karena rumah kami lebih kecil. Selain itu, Bapak dan Ibu juga sengaja tetap membiarkan barang-barang ini di sini, karena berharap aku akan tinggal di rumah ini setelah menikah." Ku keluarkan baju-baju lamaku dari dalam lemari yang memang tak kugunakan lagi setelah menikah. Syukur sebagian masih muat dan bisa kugunakan lagi. Untuk Mas Fadil, aku melihat Bapak memberinya beberapa lembar pakaian baru yang dimilikinya. Sementara Bang Erik memberikan pakaian bekasnya yang sebagian menurutku sudah tak layak untuk dipakai. Itu pun dengan keterpaksaan setelah disuruh Bapak. Namun sekali lagi Mas Fadil tetap menerimanya dengan senang hati. Aku sempat melihat Bapak hendak memberikan Mas Fadil sejumlah uang. Namun ia menolaknya dengan halus karena tak ingin menjadi beban orang tuaku. Ya Tuhan, setangguh itukah suamiku? Bahkan di saat tak memiliki apapun, ia masih menunjukkan tanggung jawabnya sebagai lelaki di depan orang tuaku.